Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, para guru, tuan guru di perguruan Al-Hidayatul Islamiyah. Sebenarnya ulun ini rasa kada nyaman berdiri di sini. Di sini banyak sekali tuan guru, apalagi para ustadz, para kiai, para masyayikh yang telah memberikan ke ulun pendidikan, akhlak, moral, dan segala macam. Jadi merasa kada pantas sebenarnya berdiri di dalam kesempatan ini. Ini panitianya aja, padahal ulun hanya minta sambutan dari alumni saja kok. Tapi tadi panitia ini nyambat pulang tadi itu mau izah hasanah pulang, dah ya barat banget ini. Mau izah hasanah. Ada kitab mau izatul mukminin mukhtasar min ihya ulumiddin. Bertabal itu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, diringkas-ringkas menjadi 500 halaman. Di sini sebenarnya banyak para kiai, muassis kita dalam rangka memperingati haul Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Daud Arif. Waktu beliau meninggal dunia itu saya masih berumur 7 tahun. Jadi melihat waktu tajhizul janazahnya itu, pemakaman beliau itu saya melihat, tapi kada sempat langsung menggali ilmu dari muassis kita. Muassis itu pendiri dari perguruan Hidayatul Islamiyah, Madrasah Hidayatul Islamiyah. Tapi alhamdulillah walaupun kada sawat, mungkin melihat pun waktu itu kada terlalu ingat ulun itu. Tapi alhamdulillah kita aku sendiri itu ulun sawat banyak menggali ilmu langsung dari murid-murid beliau. Jadi kalau mungkin angkatan beliau itu dan yang di bawah-bawahnya tadi sudah dipadahkan, sudah disambat ngaran-ngarannya. Ada Kiai Haji Soleh Muhammad Saleh Ramli, ada lagi guru-guru yang lain itu banyak. Tapi ulun sawat menimba ilmu, mengaji kitab saya dikit kada lawas kada. Ya tapi itu ya barakah ngarannya. Barakah itu luar biasa. Berkah barakah. Tapi jangan birkah. Birkah mananya beda pulang kayak nimba banyu tarus setiap pagi. Zaman bahari kan gak ada banyu di tungkal ini. Jadi banyu pompa tukang andalan gitu kan. Nah tiap subuh mau ambil pompa di sini itu. Apalagi anak-anak PHI yang begananya di asrama. Di asrama Jalan Bangkinang, Jalan Bayangkara. Wah ini mungkin nyaman bahasa Banjar sedikit. Karena lawas kada boleh ketungkal itu. Kalau boleh karab tapi lawas sampai kurang sudah 31 tahun. Nah, jadi alhamdulillah sawat banyak belajar. Terutama dengan tuan guru. Di sini ada Ustadz Kiai Haji Hasan Basri, Ustadz Kiai Haji Muhammad Mukri, ada Ustadz Kiai Haji Abdul Muiz, dan di belakang saya minta maaf Ustadz Kiai Haji Ustadz Umar Husin. Jadi yang Ba'da Isya itu ke Parit 3 kami ngaji kitab Tafsir Jalalain itu dengan Ustadz Mukri itu. Ada yang masih ingat Ustadz? Ada lagi, ada Ustadz Muhammad Jabir almarhum itu ngaji kitab Jauhar Maknun. Kalau dengan Ustadz Umar Husin dulu kitab Kawakib Al-Kawakibud Durriyah itu, jadi sarah dari Al-Jurumiyah. Itu pada Isya juga tuh malam Sabtu Ustaz, malam Kamis sudah belum, tapi
jam-jam 8 itu langsung belajar lagi khat. Jadi kalau belajar khat dengan Ustadz Umar, nah dengan Ustadz Kiai Haji Hasan Basri, ahlan wa sahlan ya isu Kabupaten Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, selamat datang. Izin melanjutkan Pak Bupati. Alhamdulillah Bapak Bupati datang, Kiai Haji Anwar Musaddad. Kalau beliau ini senior di atas kami, ulun kelas 3 sanawiyah, enggak ada salah Pak Bupati. Panjenengan atau pian itu kelas 3 aliyah. Tapi sawat berkumpul lah, berpandir atau ada TC lah, kegiatan-kegiatan zaman dulu tuh. Nah, alhamdulillah garis yang ditetapkan oleh Allah, ternyata alumni PHI menjadi pimpinan tertinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mudah-mudahan membawa manfaat, kemajuan dan barakah bagi warga alumni PHI dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan seluruh wilayah-wilayahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi melanjutkan, jadi tadi alhamdulillah banyak kitab kita sahabat mengaji Awan Ustaz Hasan juga. Kalau Alfiyah itu 3 kali khatam tuh Ustaz. Ada Ibnu Aqil, Sarah Ibnu Aqil, ada Dahlan Alfiyah juga, Fathul Mu'in, Hasiyahnya I'anatul Talibin, ada Mahalli wa Umairah, sarah dari matan Minhajut Talibin karang Imam Nawawi, dan lain itu yang ganal lah, bukan ganal maksudnya agak-agak sedikit ke atas gitu, di bawah-bawahnya kayak Fathul Qorib, Riyadul Badi'ah, dan kitab-kitab tasawuf dan kitab-kitab ilmu tauhid, ilmu kalam. Jadi alhamdulillah, jadi apa kita pada hari ini memperingati atau mengadakan haul para muassis dari perguruan Hidayatul Islamiyah, itu adalah tidak lain untuk kita menghadiahi doa-doa kepada, dan doa Fatihah, Yasin, Tahlil untuk dikirim kepada para muassis, para ustadz, para kiai pendiri PHI ini. Karena alumni PHI ini di mana-mana, tadi sudah dipadahkan tuh, diceritakan di mana-mana. Nah, maka Allah mengatakan sebenarnya dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Orang-orang yang berjihad, berjuang, memperjuangkan agama Allah, meninggal dunia di mana saja itu, jangan dikira mereka itu mati, tidak ada lagi, hilang. Bal ahya'un, sesungguhnya mereka itu adalah sebenarnya hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kita mungkin kadang merasa. Maka pada haul hari ini yang ngaran-ngaran para kiai tuan guru kita yang sudah banyak meninggal itu seolah-olah memang mati secara jasad, secara jasmani. Tetapi sebenarnya mereka tuh hidup, ada di antara kita ini, hidup bersama kita ini. Maka oleh karena itu, pada saat ini walaupun kita tidak melihat jasmaninya, tidak melihat badannya, tetapi namanya terus disebut. Ngaran, ada kawannya Ustaz Walidi, izin menceritakan aja kada berceramah ada.
Beliau itu masih hidup di antara kita ini. Mengingat jasanya, perjuangannya, nasihatnya, mauizahnya, papadahannya, kemudian lagi semangatnya. Makanya itu semangatnya itu memberi kepada kita ini kekuatan untuk terus memperjuangkan pendidikan Islam, dakwah Islam, mencerdaskan masyarakat, menghidupkan dan memajukan, memakmurkan rakyat, kesejahteraan saudara-saudara kita. Maka sebenarnya sholat masih hidup, hadir di antara kita, memberi semangat, walaupun orangnya sebenarnya secara jasad tidak ada. Kita sebut namanya, kita kirim doanya. Kenapa kita hadir? Karena bersama-sama dengan almarhum pendiri-pendiri itu sebenarnya kita masih merasa ada. Walakin la tashkurun. Itu. Tetapi kita banyak merasa almarhum itu. Oleh karena itulah makanya kita lalu memperingati, ada yang namanya haul, ya haul jama', ada haul khusus, segala macam seperti itu, adalah tidak lain untuk mengingat-mengingat. Maka barakah dari para doa-doa, barakah dari para ilmu, para tuan guru itu yang luar biasa. Mungkin ya ulun lah merasakan itu, kalau kita itu menghafal ya banyak menghafal, membaca banyak membaca, dia rajin banyak rajin. Tapi apakah semuanya lalu mendapatkan? Mungkin kada semua. Itulah yang namanya barakah. Walaupun kita tidak bisa membaca kitab kuning, mungkin kita tidak bisa menerjemahkan nahu sorabnya, i'rabnya, iklalnya dengan bagus, dengan pas. Tetapi barakah kebaikan dari para guru, tuan guru kita, itu yang luar biasa kebaikannya. Dan oleh karena itu makanya kita alumni juga, kita mendapatkan barakah dari tuan guru, kita juga harus memberikan barakah, berkah, kebaikan kepada orang lain, supaya ilmunya, berkah para tuan guru itu sampai ke kita, sampai juga kepada orang lain, bubuhan saudara-saudara kita. Itu menjadi amal jariyah. Dan itulah yang sudah ditanamkan oleh para muassis, para pendiri, para kiai dari PHI yang luar biasa ini. Mungkin sudah generasi yang keberapa? Kalau ulun itu tahun 89 itu gedungnya sudah ada direhab. Tapi sahabat merasakan yang gedung lama, gedung yang menghadapnya ke Gang Sentosa, kemudian rehab sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi muridnya banyak. Nah, mungkin dalam kesempatan ini mencari barokah lagi dari kitab Alfiyah Ibnu Malik yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz tuan guru kita Kiai Haji Hasan Basri rahimahullah. Maka ulun membacakan ada salah satu bait di awal saja. Ibnu Malik mengatakan, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Agak ke tengah sedikit. Lirabi wan nasbi wa jarrina solah ka'rif bina nilnal minah. Nah, kalau terjemahnya saja, bil jarri dengan jar, wa tanwini dan tanwin, wan nida dan munada, wa al dan ada alif lam ma'rifah, wa musnadin dan idofah, lil ismi tamyizun hasal. Maka isim, kata benda itu dapat dikenal. Jadi kalau mengenal ingin tanda-tanda isim, satu adalah tadi itu ada idofahnya, ada tanwinnya, ada huruf jarnya, kemudian ada alif lam ma'rifahnya, munada, dan kemudian ada 5 seperti itu. Itu maknanya. Maka Zaidun, ya, kemudian Bizaidin, atau ya Muhammad dan lain-lain. Nah, mungkin lebih jauh kalau kita maknai ini bagi kita alumni dan kawanan. Kalau Ustaz ulun kada wani ini memadahkan. Jadi menjelaskan sebenarnya seorang
lulusan alumni PHI kalau ingin memiliki tamyiz, keistimewaan, karena alumni PHI itu di mana-mana hebat itu. Yang paling baca doa hebat, tuan guru hebat, ustadz di mana-mana. Yang menjadi macam-macam lah sudah, itu hebat-hebat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tamyizun hasal, seorang ismun seseorang itu bisa menjadi hebat, tamyiz luar biasa, memiliki keistimewaan karena pertama adalah bil jarri. Jar itu memang adalah kalau dalam ilmu nahwu ya biasanya adalah kasrah. Ya, bil kasrah. Khafat bil kasrah. Tapi juga jar itu maknanya adalah merendah, tawadhu. Jadi makna lebih jauh dari jar. Seseorang yang baik itu adalah seorang yang tawadhu. Jadi oleh karena itu sehebat apapun, atau mungkin walaupun hanya tidak banyak ilmunya, apalagi macam-macam, maka seorang alumni PHI, seorang yang mengkaji kitab itu adalah orang yang tawadhu, bil jari, merendah, walaupun di bawah kasrah. Kasrah itu bil jari, tawadhu, jadi tidak menampakkan, tidak menonjolkan, tidak memamerkan kehebatan ilmunya, banyak kitabnya, sederet gelarnya, apalagi banyak lagi murid-muridnya. Kalau banyak lagi apa itu yang gebetannya itu, bini itu lain lah, itu kada diurus, kada masuk ke dalam kategori itu. Tapi yang banyak ilmunya, tapi tetap tawadhu, merendahkan diri. Nah, ini orang yang seperti ini, alhamdulillah, maka akan menjadi tamyizun hasan, orang yang nanti akan menjadi orang yang baik. Maka santri-santri, ya, ini anak-anak kami ini yang di PHI, tolong dijaga itu. Alumni PHI adalah alumni yang hormat kepada tuan gurunya, hormat pada kiainya, cium tangannya. Ya, di mana-mana didoakan. Mendoakan orang tua. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma wa limasyayikhina wa li ustazina wa li asatizina wa li ustazatina. Itu didoakan, jangan ditinggal. Waliman haqqun alaina, dan orang-orang yang memiliki hak terhadap kita tapi kita tidak sempat meminta maaf. Nah, karena itu maka alumni PHI ini, adik-adik semua nih yang masih sekolah, masih santri, masih murid, tawadhu dengan guru, supaya ilmu dari gurunya itulah yang kemudian bisa membawa kita itu bahagia, bisa membawa kita tuh lebih baik. Mungkin ke kita itu kada banyak ilmu, tidak ada apa-apanya, tetapi kok orang bisa menghormati kita, bisa memandang kita dengan baik, bisa segan kepada kita, dan kita bisa memberikan kepada kebaikan orang lain. Iya, ini abang nih, Profesor Bang Sekri. Di atas lagi 6 tahun di atas ulun, tapi lebih awet muda sih karena beliau dari saya. Ya bang, belum lanjutkan, singkat saja karena mohon maaf kalau bisa belelawas ya, nanti langsung selesainya langsung berangkat. Wat tanwini, dan tanwin itu dimaknai juga adalah niat. Maka oleh karena itu adik-adik kita santri, tanwin artinya juga menjaga niat lillahi ta'ala. Sekolah, nyantri, mondok, ngaji kitab lillahi ta'ala. Belajar kitab, menghafal kitab, menghafal Ajurumiyah, menghafal Ibnu Aqil atau Alfiyah Ibnu Aqil dan lain. Pahamlah, belum tentu paham. Tapi untuk apa? Maka Mbah Maimun dari Pondok Pesantren Sarang Rembang, Maimun Zubair, Ki Haji Maimun Zubair mengatakan, ngaji aja lah kitab itu. Masalah nanti paham jadi apa atau kegunaan apa, ya usah dipikirkan sekarang. Nanti ada waktunya pasti akan bermanfaat. Nah itu alhamdulillah, dengan modal saya ikut baca kitab itu ya bisa kemana-mana loh. Ya ke sini, ke situ. Modal itu bukan berjualan. Ilmu itu kada artinya bisa, alhamdulillah, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nggak usah dipikirkan, lillahi ta'ala. Jadi suatu saat karena ilmu barokah,
manfaat dari kitab-kitab itu akan bisa dipakai orang di mana-mana. Bil jari wat tanwini wan nida. Nida itu memanggil, berdoa kepada Allah. Karena Allah satu-satunya tempat kita berharap, tempat kita bergantung. Bangun tengah malam, qiyamul lail, salat tahajud, salat witir, duha, salat sunnah mutlak pun tidak apa-apa juga, bagus. Apalagi sunnah hajat dan segala macam. Jadi berdoa kepada Allah, bukan berdoa meminta-minta kepada manusia. Manusia hanya wasilah, tapi hakikatnya adalah Subhanahu wa ta'ala. Bil jari wa tanwini wan nida wa al. Wa al itu adalah ma'rifah, bukan nakirah. Maka Ibnu Malik mengatakan ma'rifah itu lebih tinggi daripada nakirah. Maksudnya apa? Jadilah orang, nih alumni PHI, orang yang memiliki karakter, orang yang memiliki akhlak, orang yang memiliki ilmu. Mungkin berbeda dengan alumni-alumni yang lain, tapi kita adalah alumni PHI. Tunjukkan di mana-mana alumni PHI. Maka ulun kalau ada dalam biodata ya tulis saja. SD tidak iya, sanawiyah, aliyah, ya PHI, MHI, PHI. Guru-gurunya kelas 1 ibtidaiyah Ustadz Laban almarhum, Ustadz Hamid almarhum, sampai ke kelas 6 Ustadz Muhammad Sukri. Kawan sih kalian leh. Kalau ini Ahmad Sukri, Profesor yang sedih Muhammad Sukri, sama M.Tam. Kelas 1 SD Ibu Huzaimah, Ibu Nur, Ibu Masturo, Bu Kasif Anwar, Pak Bejo, dan sampai ke aliyah, ke sanawiyah aliyah makin banyak lagi. Ya, jadi seperti itu. Dan terakhir wa musnadin, ada sanad. Nah, di sini. Jadi kalau zaman sekarang orang ngaji itu yang cari yang instan, yang gampang. Buka HP, cari YouTube. Cari yang pengajian yang ringkas, cepat dan gampang dengan segala macam. Isinya apa? Bid'ah baca tahlil. Apalagi sesat ziarah kubur, karena ada suah diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi tahlil. Istighatsah itu mungkar, tawasul, apalagi haul ini. Rasulullah kada suah. Ya zamannya memang beda. Tapi substansinya adalah. Nah ini yang diajar kita baca di dalam medsos, ada di YouTube, ada di Facebook. Ilmunya dari mana? Nah itu yang kita tahu. Padahal ulama mengatakan, ulama hadis, apalagi kerja ilmu nahwu tadi Alfiyah mengatakan wa musnadin. Kalau ingin berguru mengaji ilmu agama, carilah guru yang jelas sanadnya, yang ada silsilahnya, yang ada rentetan peguruan-peguruannya itu jelas. Ini terbaca kitab-kitab peguruan orang-orang ustaz-ustaz. Wah ini suah ngaji di Makkah, suah di Madinah, suah di mana lagi, di India dan segala macam lah. Tapi isinya mengharamkan semua ajaran amalan-amalan amaliyah yang sudah kita pelajari, sudah kita ambil dari tuan-tuan guru kita. Hilang ilmu, hilang barokah. Nah ini, maka oleh karena itu belajarlah kita dengan guru-guru kita yang ada di PHI. Beliau-beliau ini, sidin-sidin ini belajar dari gurunya. Ada tuan guru Kiai Haji Muhammad Arif, ada tuan guru Kiai Haji Soleh Romli, ada tuan guru Haji Muhammad Sibli, ayah dari Kiai Haji Muhammad Ali, kemudian Kiai Haji tuan guru Haji Muhammad Ardi, tuan guru Haji Muhammad Sibli. Itu yang ulun ingat. Kalau di bawahnya dulu ada Ustaz Mu'in, ada Ustaz Mu'is lagi, Ustaz Hasan dan lain-lain waktu itu, semuanya. Di atasnya lagi itu rentetan sanadnya, keilmuannya. Beliau-beliau ini, guru-guru kita itu adalah sampai kepada ulama-ulama yang ada di Haramain, Makkah, Madinah. Sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani.
sampai kepada Syekh Muhammad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, di atasnya lagi Syekh Arsad Muhammad Arsad Al-Banjari, sampai kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab I'anatul Thalibin Sayyid Muhammad Bakri Syato, Fathul Mu'in, sampai ke gurunya lagi Fathul Qorib, sampai ke gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Samsuddin Ar-Ramli, Ar-Rafi'i, Imam Nawawi, sampai kepada Abu Ishaq As-Shatibi Muhazzab yang disarah oleh Imam Nawawi menjadi Majmu', sampai Imam Buaiti, Imam Muzani, sampai Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, Imam Hamad bin Sulaiman, sampai Sa'id ibnu Musayyab, Hasan al-Basri, sampai kepada Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, sampai pada Rasulullah, sampai kepada Jibril dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sanadnya jelas. Jadi ngaji kitab, ngaji ilmu, belajar agama tuh jangan sembarangan. Ini kekawanan yang dibawa ulun nih untuk santri. Jangan asal belajar aja, apalagi kalau sudah keluar dari ajaran-ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadi itu menghantami ajaran-ajaran guru kita. Kada boleh ini tahlil, kada boleh yasin, kada boleh kunut, kada boleh istighosah, tawasul, kirim doa, hadiah, segala macam. Nah, maka oleh karena itu Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, iza zada nazrur rajul wattasa'a fikruhu qalla inkaruhu 'alan nas. Orang yang juga apabila sudah semakin bertambah ilmunya, semakin luas pemahamannya, semakin dalam lagi kemudian pandangannya, banyak guru dan banyak kitabnya, maka semakin dia itu menghormati pendapat, pandangan orang lain yang berbeda. Qalla inkaruhu 'alan nas. Tidak banyak lagi menghina, mencaci, menyalahkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Nah, itu orang banyak ilmu. Jadi kalau ingin jadi orang yang toleran, bahasanya moderat, itu orang yang banyak ilmu. Tapi kalau mau jadi orang yang radikal, keras, menyalahkan semua orang, lalu kemudian mengkafirkan, bahkan ada sampai membunuh orang, itu kada perlu ilmu banyak. Ilmu sedikit, belajar aja mungkin Fatihah selesai, tapi sudah seolah-olah merasa dirinya paling benar. Guru-gurunya yang dulu mengajarkan baca-baca kitab Al-Quran segala macam disalah-salahkan. Nah itu. Nah, ada sejarah tokoh Muhammadiyah sebenarnya, tapi sebagai iktibar, Profesor Dr. Muhammad Hamka, pasti kenal, itu sudah almarhum. Pada awal datang ke Indonesia, pulang dari Timur Tengah, itu menyalahkan semua. Orang kunut salah, orang segala macam salah. Dan di Indonesia sudah populer sebetulnya. Tapi menjelang meninggal dunia, bertahun-tahun kemudian, ternyata Hamka ini diundang yasinan, tahlilan, datangnya. Orang lalu bertakun, Sidin, kenapa Bahri Pian itu mengharamkan kunut, mengharamkan tahlil, mengharamkan berdoa segala macam, kirim kepada almarhum. Ya, setelah bertahun-tahun, dulu saya hanya membaca satu kitab. Sekarang saya sudah membaca berbagai macam kitab. Baru saya sadar, ternyata apa yang saya salahkan selama ini, itu ternyata saya yang salah. Maka saya sekarang ini kembali mengikuti seperti tradisi, kebiasaan, amaliyah-amaliyah yang ada di dalam masyarakat. Nah, karena itu mungkin bagian akhir di sini, alumni PHI, ya ulun dan ke bawahnya, kata Ibnu Malik tadi mengatakan, lirraf'i wan nasbi wa jarrina sholat ka'rif bina fa innana nilnal mina. Rafa, nasab maupun jar
itu domirna, nahnu, kami, kita, itu tetap tidak berubah. Baik ketikanya rafa tetap na, baiknya ketika jar tetap na, maupunnya ketika nasab juga tetap na. Ini mencontohkan i'rib bina, fa innana nilnal mina, bina majrur tetap na, nasab inna tambah na, innana tetap na, nilna mina juga tetap na. Jadi rafa, nasab dan jar segala macam sama. Itu memaknai bahwa kalau kita ambil lagi faidah dan manfaat dan kebaikan, seorang alumni PHI adalah orang yang memiliki sikap, memiliki ketegasan, memiliki prinsip. Apa yang baik diajarkan oleh gurunya dipertahankan, dikembangkan. Apa yang kemudian menjadi keyakinannya adalah benar harus dilakukan. Ya macam-macam lah, apalagi Pak Bupati ini, Bang kita ini luar biasa tantangannya, luar biasa berat sekali menghadapi persoalan masyarakat yang mulai dari masyarakat dari paling bawah sampai yang paling tinggi. Kalau kita masih di guru PHI menghadapi murid, kalau kami di kampus menghadapi mahasiswa. Kalau ulun di Lampung itu mahasiswanya 35.000, ya paling segitu aja yang dihadapi. Kelakuannya begitu begini segala macam. Tapi kalau yang di masyarakat, ya sebenarnya ya Amirul Mukminin lah seperti itu. Itu luar biasa. Tetapi apapun yang terjadi, kita punya sikap, punya prinsip. Kada berubah. Cara boleh berubah, metode boleh berubah, cara membangun cara ini boleh berubah. Tapi sikap kita, bagaimana memperbaiki, bagaimana memajukan, bagaimana memberi kesejahteraan, bagaimana memberikan penerangan, pencerahan, kecerdasan masyarakat tidak akan berubah. Nah, alumni PHI seperti itu. Ra'i wan nasbi wa jarri nasab. Jadi sama semua. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan mungkin ulun kada lawas-lawas di sini karena sudah mau berangkat ke Jakarta ngejar waktu. Bagian akhir ini kita doakan, kita sampaikan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum ya, yang sudah meninggal, arwah para pendiri-pendiri PHI, guru-guru kita, tuan guru kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam amal solehnya, ditempatkan di tempat yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru yang masih hidup, tuan guru kita, para masyayikh, para ustadz itu selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan, dan kemudian diberikan keberkahan juga kepada kita-kita semua. Dan mudah-mudahan nih santri-santri kita, anak-anak kita di PHI, Ketua Yayasan Bang kita, ya Haji Nasir, Kepala Madrasah Tidaiyah Sanawiyah Aliyah SDMHI dan segala macam guru-gurunya selalu juga diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, kebaikan dan segala macam kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan PHI ini berkembang, maju terus pada masa akan datang, berkembangnya dengan alumni-alumninya, membawa nama PHI ke mana-mana dan barokah ilmunya sampai kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu kesalahan dari diri sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.